Oke guys, kali ini aku dapat servisan 3 jam tangan jadul. Ini jam tangan tua ini guys ya. Ini kita bisa lihat ini warnanya ini sudah mulai mengelupas dan buluk. Buluk itu istilahnya blaus. Blaus itu istilahnya burik gitu. Dari segi bahasa seperti ini guys. Gitu. Bila jelek-jelek begini ya tetap jelek. Oke. Buluk itu bahasa daerah Jawa Timur ya. Kalau itu biasanya dinamakan buluk. Kalau buruk itu bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya itu persamaan, namun memiliki arti yang hampir sama. Gitu. Oke, kita langsung perbaiki saja. Di sini aku menggunakan ini. Karena ini ada 3 jam yang harus saya servis. Ini satu dari satu customer ya guys ya. Kita lepas dulu ini pengaitnya ini. Nah ini hati-hati guys, kalau misalkan ini tak paksa nanti akan terjadi goresan. Supaya tidak tergores pada backcase-nya ini sudah sering tak terangkan, tak kasih tahu ya, sudah sering tak terangkan, tak kasih tahu. Ini kita menggunakan ini obeng, bisa menggunakan obeng. Nah obeng seperti ini, lalu gunakan alat ketok seperti ini, tuk 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 tuk. Nah ini ada resikonya juga. Kalau kita terlalu keras, maka pada pernak-pernik atau jarum-jarum sekitar jam ini akan lepas dan kita harus mengelem ulang. Kalau lem ulang otomatis itu biasanya menggunakan lem lem Alteco. Kalau menggunakan lem Alteco itu biasanya tidak rapi. Gitu guys. Ya tetap buatan tangan ini lebih bagus buatan pabrik, lebih rapi buatan pabrik. Gitu. Karena pada pabrik itu menggunakan mesin jadi persisi. Nah ini kalau sudah kayak gini kan alat ini tuh udah nggak masuk, ini itu obengnya. Kita baru menggunakan kalter atau jenis-jenis pesoan kayak gini. Nah, peso kalau ini khusus untuk membuka jam. Oke, ini nampaknya mesinnya ini masih oke, masih jreng. Tapi nggak tahu ini mati apa enggak. Kalau feeling saya sih mengatakan enggak gitu, soalnya masih seger. Dilihatnya tuh masih seger. Auranya itu masih, namun kali ini aku salah, tapi karena aku menggunakan logika, kesalahan saya itu cuma 30% gitu. Ini pasti hidup meskipun sepintas kelihatan mati gini, ini pasti hidup gitu. Nah, gitu. Kita hanya butuh sedikit shock seperti ini. Kita kasih shock dulu. Dan kalau masih tidak bisa seperti ini kan tidak bisa. Ini tidak bisa, berarti ada alternatif lain. Alternatif lainnya seperti apa? Bentar ya. Alternatif lain, jika menggunakan shock terapi versi pertama tidak bisa, kita menggunakan shock terapi yang kedua. Seperti ini. Ini adalah shock terapi jenis kedua gitu. Nah akhirnya sekarang hidup, teman-teman bisa lihat sendiri, sekarang hidup. Oke, di sini kita lepas dulu. Nah seperti ini guys, karena saya menggunakan feeling, dan feeling saya itu lebih ke logika, ke logis, dan menggunakan spekulasi ya gitu. Jadi
apa itu nilainya adalah 80% gitu. Aku kan bilang feeling saya hidup, berarti nilainya 80% untuk hidup seperti ini. Jadi peluang untuk tidak hidup 30%, lebih banyak nilai feeling saya. Jadi seperti ini benar-benar hidup gitu. Feeling itu kita bisa menggunakan aritmatika, matematika gitu, bisa. Oke, kita lepas dulu. Jadi feeling yang tidak ngawur gitu. Feeling kita itu tidak ngawur karena kita sudah memahami istilahnya itu logika gitu. Logika ini terdiri dari beberapa macam. Yang intinya adalah berpikir logis itu. Nalar, kalau mantek itu kan nalar, kalau orang apa itu. Oke, karena ini warnanya sudah mulai pudar kayak gini gitu, ini kita kembali lagi jiwa seni kita atau analisa kita untuk menganalisis ini itu lebih bagusnya bagaimana. Nah itu tergantung di kita. Kayak aku memasang strap itu tak kasih tahu, mematang strap itu harus menggunakan jiwa seni gitu, supaya antara bodi dan strap itu menjadi sinkron dan dipandang oleh mata pun enak gitu. Kita sudah belajar beberapa ilmu pengetahuan seperti majas, mantek, dan logika itu sendiri. Kalau seperti ini sudah belajar logika sampai sini, tentunya feeling kita itu lebih akurat gitu. Namun karena apa itu feeling untuk mengetahui sesuatu yang belum pasti, maka nilainya 80, persentasenya itu 80. Nah, ini mati lagi. Ini mati lagi berarti kerusakannya ini hidup lagi. Nah hidup, cuma dia butuh terapi sedikit terapi ya gitu. Nah seperti ini hidup 2 kali putaran mati. Seperti entah hidupan dulu lah, biar apa ya, biar dia terbiasa untuk hidup gitu. Karena sudah tidur sekian puluh tahun, bertahun-tahun lah, nggak sampai sekian puluh tahun tapi bertahun-tahun gitu. Ini maksudnya kalau bertahun-tahun apa, majas perbandingan itu ada nama istilah metafora, itu juga ada. Kita hidupkan dulu seperti ini guys. Oke, kita hidupkan lagi menggunakan ini. Kalau tidak bisa nanti kasih minyak buatan saya yang 3-in-1 itu. Masih tidak bisa guys, masih tidak bisa. Kita kasih dulu minyak handmade. Saya kasih dulu minyak buatan saya ini. Minyak ini sudah tak kasih tahu terbuat dari apa, bagaimana cara membuatnya itu sudah tak kasih tahu. Namun kalau teman-teman masih sampai bab ini, artinya teman-teman bisa pelipik kembali atau nantikan di episode selanjutnya untuk membuat minyak ini. Minyak ini kalau dipasarkan, misalkan teman-teman buat online tuh menguntungkan sekali, sangat menguntungkan. Teman-teman jual kayak gitu 30.000 laku gitu. Namun dalam segi pemasaran karena kita membuat produk harus tahu pasar kita, karena kita juga sudah belajar pemasaran, bahkan hypnoselling dan jasa-jasa pemasaran itu udah gitu. Sampai sini tuh udah semua. Kalau belum paham sampai sini, teman-teman bisa playback kembali, resapi materi-materi saya, karena saya sendiri nggak mau nonton video saya. Oke,
Oke, kita gini dulu. Nah, seperti ini. Masih belum bisa, guys. Nampaknya belum terbiasa untuk berputar jam tangan ini. Oke, nanti kita berikan terapi yang kedua. Terapi kedua. Ya, sementara biar begini dulu aja. Kita bisa lepas baterainya dulu, gitu. Sementara biar begini dulu aja, guys ya. Seperti nanti kita hidupkan, gitu. Yang penting ini casingnya dulu, gini, karena ini mempengaruhi prestis saat dipakai. Supaya jam ini masih bisa dipakai lagi ya. Di sini aku bingung, ini ternyata apain. Kalau misalkan aku biarkan seperti ini, maka jam ini akan terkesan seperti jam buluk, malah terlihat. Di sini kelihatan nah seperti ini, guys. Nah, mau nggak pakai jam kayak gini? Mau aja, tapi kesannya bagaimana kan gitu. Oke, kita menggunakan teknik pelepasan pewarna ini, karena pada jam tangan ini memiliki 2 lapis warna. Yang kalau misalkan gold kayak gini, itu warna dasarnya adalah rose gold gitu. Rose gold itu kayak cat itu ada lapisannya. Biasanya tukang cat profesional itu dia menggunakan warna dasar abu-abu atau putih gitu. Tidak langsung merah, itu tidak. Dia menggunakan warna dasar dulu. Seperti itu. Seperti halnya produk yang saya pegang ini. Terus ini stainless. Stainless ini adalah warna daripada stainless itu sendiri. Karena pada jam tangan ini dia menggunakan material perunggu. Material perunggu bagaimana nanti kita sudah tak jelaskan di konten sebelumnya, atau kita bisa jelaskan nanti. Gitu. Yang sistemnya juga sama, hampir sama dengan ini. Ini catnya ini menggunakan cat lapis, bukan pada kayak seperti cat-cat mekanismenya sama, cuma untuk bahannya beda. Seperti cat kayu, nah itu enggak seperti itu, tapi mekanismenya seperti itu. Itu persamaan, itu di dalam macas juga ada. Seperti gini, kita bersihkan dulu. Nah, karena ini warnanya dominan ke gold maupun rose gold, aku menggunakan yang ini dulu. Masih mencoba menggunakan yang sapu yang agak panjang bulunya, gitu. Nah, kalau menggunakan sapu agak panjang ini kayaknya itu kelamaan dan susah. Kelamaan, guys. Maka aku menggunakan teknik teknik brutal, istilahnya dalam MMA kan itu kan ada teknik brutal. Teknik brutal itu setelah aku nonton Mega Gedov atau apa tuh dari Rusia, Kazakhstan itu. Masih saudaranya Habib yang sekarang pensiun, Habib Nurmagomedov atau apa itu. Itu tekniknya teknik brutal katanya, dalam narasinya tuh teknik brutal. Di OVC dia lagi dipromosikan. Bentar, ini mana ya? Aduh, kalau ndak ada ini bagaimana dan kepiye ini, guys? Kok ndak ada, guys? Waduh, ini sikat pamungkas saya ini lupa naruhnya di mana. Kita tak cari dulu, guys ya, Nah, udah ketemu, guys, seperti ini, guys. Ini agak pendek. Dia lebih kasar dan tentunya lebih kasar. Yang kasar ini saya gunakan untuk pembentukan. Kalau yang finishing, kalau yang lembut saya gunakan untuk finishing, gitu. Itu umumnya seperti itu. Dalam amplas itu juga sama. Ada yang kasar seperti ini, dia untuk pembentukan. Ada juga yang super halus untuk finishing seperti ini, gitu.
Jadi nggak bisa menggunakan satu teknik saja, itu tidak bisa. Teknik ini harus kombinasi, teknik ini harus dikombinasikan. Oke, kita kayak gini. Nah kalau kayak gini tuh lebih cepat. Kalau kita menggunakan selaput yang masih panjang itu lama guys. Dan kalau ini misalkan tak biarkan warna kuningnya itu juga jelek. Seperti ini guys ya. Sampai sini hati-hati kalau mengenai kaca dalam proses finishing seperti ini, itu hati-hati jika mengenai kaca. Nah ini poinnya seperti itu. Kalau sudah kena kaca nanti malah terbarut-barut, jadi usahakan hati-hati. Sebentar, ini kok kayak gini, agak sulit ini. Misalkan tak ambil begini bagaimana gitu, kita ambil ini nanti malah jelek ini sih. Kita tetap menggunakan ini. Nah seperti yang kita bisa lihat, ini sudah memulai proses sekitar 10%. Ini udah berubah seperti ini gitu ya guys ya. Umumnya untuk kalau saya sendiri, karena biasanya di tukang servis jam tangan itu saya belum pernah lihat dia mau, kalau misalnya cuci jam bagaimana, cuci casing jam bagaimana, itu tetap diangkat tangan, dia suruh ke tukang aksesoris. Tukang aksesoris itu biasanya penjual emas, itu cuci emas atau perak, itu dia tidak mau. Karena apa? Biayanya tergantung jamnya juga. Nah kalau saya sendiri untuk satu finishing jam ini itu saya bandrol sekitar harga 50.000 untuk pengelupasan atau perubahan warna untuk jam ini. Ini kita menggunakan sumber daya, itu sumber daya yang sudah ada di dalam jam tangan ini. Jadi aku mengelupas cuma yang bagian luarnya saja, sehingga warna jam tangan ini menjadi rose gold seperti ini. Nah gitu. Oke seperti ini guys ya, sudah oke. Saya akan lanjutkan sampai benar-benar hilang gitu. Nah sekarang proses yang agak sulit itu adalah di bagian listnya seperti ini guys. Nah gitu, saya besarkan dikit. Nah gitu, pada proses ini itu ya gimana ya, ini sih nggak terlalu sulit sih kalau tahu tekniknya seperti ini. Namun pada yang atas ini kita harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati kacanya bisa tergores. Nah ini juga untuk teknik ini tidak semua jam harus digunakan teknik ini. Kadang jam itu ada yang menggunakan lapis emas muda atau mikron, kayak seperti apa itu Aries Gold. Nah itu dia menggunakan bahan mikron atau emas muda itu. Untuk proses seperti ini pun juga mematoknya saya itu juga bervariasi tergantung jamnya. Nah, gitu. Dari segi material itu tergantung, kalau segi body tergantung tingkat kesulitannya, atau segi desainnya itu tingkat kesulitannya itu biasanya nanti aku minta harga tambahan 50 itu bisa naik. Kalau segi apa itu
materi atau harga jam itu sendiri gitu, semakin mahal jam tangan itu, maka tukang servisnya pun juga mematok harga yang lebih mahal. Itu umumnya seperti itu. Karena apa? Dalam pemrosesan seperti ini ada istilahnya resiko gitu. Dan prosesnya itu seperti itu sama. Untuk prosesnya itu finishing seperti itu sama, namun yang membedakan seperti apa? Resikonya, nilai resikonya gitu. Prosesnya sama, namun kenapa harganya bisa berbeda, nilai resiko. Kalau jam murah kayak gini mungkin tukang servis bisa menggantinya kalau seandainya ada kerusakan tuh juga nilainya kan murah. Nah kalau jam itu mahal sampai puluhan juta misalkan, untuk proses finishnya sama seperti ini, namun yang menjadikan mahal ya karena jam itu mahal, jadi resiko yang kita ambil itu juga mahal. Makanya proses yang sama harganya pun berbeda. Itu terjadinya seperti itu karena ada istilahnya itu resiko gitu. Namun sebagai tukang servis kita itu harus mau menjalin resiko itu kalau mau berkembang gitu. Kalau istilah dalam ilmu psikologi itu, dalam saya rangkum dalam ilmu pengembangan diri kan sudah terjabarkan, ada bab pengendalian diri itu sampai berjilid-jilid maksud saya, sampai satu tumbuk besar itu. Kalau kita baca seperti itu hanya luarnya, karena pada intinya, pada hakikatnya pengembangan diri itu enggak ada, istilah pengembangan diri itu enggak ada, adanya hanya menguatkan mental lah gitu. Lalu kalau kita mau berkembang bagaimana? Kita dalam kehidupan ini ada istilahnya resiko. Jadi pengetahuannya adalah hidup adalah resiko, tak mau resiko maka jangan hidup gitu. Itu kalau dalam dunia bisnis kita harus berani keluar ke zona nyaman, kalau dalam skala kecilnya, untuk ke zona yang satu lagi yang lebih nyaman lagi. Kadang seperti itu. Oke, untuk kalau misalkan sampai sini belum paham, saya rasa mungkin sudah dipahami. Kalau masih belum paham bisa nanti kalau saya ngoceh-ngoceh lagi itu tak terkendali biasanya. Oke, kita lanjutkan sendiri dalam proses finishing seperti ini. Nah sampai sini proses finishing kita tuh sudah sekitar 60%. Untuk yang bagian dalam sini itu ini bagian dalam itu masih kuning, kita tidak perlu finishing ini sampai dalam. Nah gitu. Nih guys, ini sudah lumayan sekitar 40%. Saya akan teruskan. Ini ngomong-ngomong resiko ini, aku teringat ketika masih semester awal semester 2-3 itu sampai semester 7 itu, ini kalau saya bilang kritik terus curhat untuk kampus saya yang di Unisula gitu. Di situ ada istilahnya materi tambahan yang programnya itu bagus, yaitu program tumbuh untuk menumbuhkan soft skill atau memberikan jiwa entrepreneurship kepada para mahasiswa. Karena pada mata perkuliahan ekonomi yang rata-rata itu mengharuskan kita untuk menjadi tenaga siap saji. Nah ini yang kemungkinan bertolak belakang dengan saya itu di situ. Pada materi itu sebenarnya itu bagus, namun pada prakteknya itu lebih banyak seminarnya, lebih banyak teori dan seminar dari orang-orang yang sudah menekuni bidang tersebut gitu. Itu bagus namun kurang maksimal. Kalau menurut saya itu seperti itu. Kalau saya sendiri pribadi, bagaimana kalau itu
yang hanya teori-teori itu dibuat yang realistis, yang real. Jadi bukan hanya materi seminarnya saja. Jadi siswa-siswa ini diajarkan untuk entrepreneur gitu langsung. Jadi nanti seperti negara China. Aku lebih suka manajemennya negara China gitu, atau negara-negara Eropa gitu. Apalagi sekarang sudah sistem online digitalisasi ya. Kemarin aku juga di sana sudah mendapatkan bimbingan online digitalisasi, namun itu dalam seminar itu tidak maksimal, ilmu yang saya dapat tidak ada gitu. Andaikan ada itu cuma 10%. Jadi orang online ini itu pematerinya itu seorang orang online yang melalui marketplace itu jualan mukena seperti itu. Dan itu biasanya bertolak belakang dengan passion para mahasiswa. Nah, bagaimana kalau misalkan entrepreneur ini disesuaikan keinginan mahasiswa? Nah, di situ program tumbuh tersebut sampai siswa mahasiswa ini lulus universitas. Nah, di situ jadi setelah dia keluar dari universitas, dia punya pegangan entrepreneur itu sendiri sesuai minat mereka atau sesuai minat yang mereka temukan saat entrepreneurship atau program tumbuh yang berdampak pada soft skill seperti itu. Nanti kemungkinan ya negara kita menjadi negara yang produktif. Nah, itu kalau omong kosongnya itu seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali untuk memfinishing jam tangan ini. Nah, proses kita sudah selesai nih guys. Sampai sini sudah selesai. Tak proses ini sudah cukup bagi saya. Kalau dalam ini kan memang ada sedikit saja ini. Tidak apa-apa lah, tak tambahin lagi. Ini nanti kalau sudah proses finishing kayak gini ya, sudah benar-benar hilang apa itu. Ini kan kalau misalkan rosgolnya ini belum terlalu jelas dan nampak. Seninya ini itu akan terlihat setelah 3 atau 1 minggu warna rosgolnya ini. Kalau setelah di finishing kayak gini tuh rosgolnya ini terlihat seperti warna rosgol muda. Nah, ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Namun pada di sini tuh seninya belum nampak karena warna rosgolnya itu masih cenderung muda, masih belum muda. Nah, nanti kalau sudah sekitar 3 atau 1 minggu, warna rosgol ini akan menjadi matang seperti ini guys, ini seperti ini. Akan terjadi perubahan seperti itu. Ini saya rasa sudah cukup, kita tinggal ini apa itu. Nah, terus seperti ini. Warna rosgolnya nanti seperti ini. Agak kecoklatnya coklat matang. Ini tadi sebentar kita bersihkan dulu. Kita bersihkan menggunakan ini dulu. Ini masih mati ya. Ini kalau misalkan ini kayaknya pada isinya ini lemah. Kalau aku menggunakan ini kira-kira bisa ndak gitu. Coba aku tak coba karena belum pernah. Jadi perlu untuk dicoba gitu. Kita coba menggunakan ini. Tidak seperti shock terapi yang sering kita praktekkan, karena setiap percobaan itu enggak rugi gitu. Andaikan rusak ya mati ya ganti lagi. Gitu. Kita peragakan seperti ini. Waduh, ini ada. Nah, ini baru mau. Ini ada yang kayak gini satu di sini, itu lepas atau bagaimana ini? Kita bersihkan dulu mesinnya ini. Kalau di sini nggak ngefek. Yang ngefek itu di bagian sini.
Nah di sini tuh ada lem, ini ada satu bandangan. Nah ini itu ada kucing. Oke, kita gunakan shock terapi seperti biasanya. Kita cari minyaknya lagi, mana minyak gue guys. Oh ini seperti biasa aku mengasihkan minyak ini lagi ke sini. Nanti akan hidup. Coba itu guys, itu baru kita belanja per hari itu harusnya segitu, sedangkan nilai-nilai ini jadi kalau gimana ya, biaya pendapatan tuh lebih besar daripada masalah ya, biaya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran tuh keinginan saya. Namun realitanya itu balance, kadang balance seperti ini ya, mudah-mudahan tidak balance lah, tapi kan ada seperti itu. Jadi biaya pendapatan sama pengeluaran tuh harus dikalkulasi. Nah seperti kalau kita bisnis ya, biaya modal gitu sama keuntungan itu dikalkulasi. Namun ada pada prakteknya tuh ada yang berbeda-beda. Ini malah mati guys, kok mati ini ya. Oke, kita bersihkan dulu, kita hentikan. Oke, nah karena memang mesinnya ini tidak bisa, nah gitu, kita akan menggunakan apa itu, mencuci mesin. Nah mencuci mesin tanpa harus membongkar mesin. Nah itu teknik yang sudah pernah tak bilang kemarin, mencuci mesin tanpa harus membongkar mesinnya. Nah gitu, karena kita sudah eksperimen dan sudah bab logika, nah gitu, logika bahkan kita IQ kita itu seharusnya sudah ke ranah tadi mana ya, oh ini tak lepas dulu. Kita akan mencuci dengan apa, apakah dengan minyak seperti itu? Tidak, mencucinya dengan air biasa atau bisa menggunakan air elektronik. Namun kali ini kita akan menggunakan air biasa, air yang sehari-hari kita minum, kita buat mandi ya gitu, bukan tidak tanpa ada campurannya. Namun ingat, air di sini bukan air laut ya, gitu. Kalau air laut dia mengandung senyawa garam, gitu, mengandung garam. Oke, kita akan mencucinya sebentar. Nah karena saya cari air bersih itu nggak ada, artinya bekas cucian. Nah, kalau bekas cucian itu nggak bagus. Saya menggunakan cleaner seperti ini, cleaner air yang sudah saya modifikasi. Itu kalau misalkan tidak terlalu parah, menggunakan air biasa juga tidak apa-apa sih. Kita gunakan cleaner seperti ini. Oh, karena ini masih ada isinya tuh, cleaner ini bagaimana, apakah bisa? Ingat, tempatnya harus bersih tanpa debu, nanti takutnya debu masuk gitu ke dalam. Ini masih ada debu sedikit-sedikit, gak apa-apa lah, kita cuci air gitu. Aku menggunakan bak ini karena apa? Karena biar lebih nah seperti ini.
Kita cucinya kayak gini, mencuci mesin tanpa harus membongkar mesin. Ya cuci ya dicuci seperti ini biasa. Tuh, mencuci mesin tanpa harus membongkar mesin. Namun nanti ada aturannya gitu. Tidak semerta direndam-rendam gini aja, itu namanya cuma merendam mesin. Nanti ada aturannya juga. Kita gini kan supaya kotorannya itu jatuh. Untuk gini kan berapa detik supaya larut kotorannya. Nah kalau sudah nggak perlu lama-lama lah, nggak perlu lama-lama, kita masukkan gitu seperti ini. Kita lepas. Nah setelah kita cuci ini, kita bisa menggunakan hair dryer. Nah, ini tapi bukan hair dryer ya, kipas atau angin yang fokus seperti ini. Ingat nggak boleh sampai ada debu. Kita bersihkan menggunakan angin seperti ini. Kita lap menggunakan seperti ini. Seperti ini. Setelah kita rendam, kita bersihkan seperti ini. Itu debu-debu itu juga akan pergi. Bersihkan lagi nih dulu. Aduh, oke, kalau sudah kita rasa udah kering seperti ini, kita mau lap baterainya ini. Nah kita dengarkan. Nah ini kayaknya hidup. Kita cek dulu menggunakan ini guys. Cek dulu menggunakan jarum pendeknya. Seperti ini.
masih tidak bisa guys. Feelingnya salah berarti. Coba kita langsung rendam seperti ini. Oke, ini masih agak lengket guys ya ternyata ya. Oke, berarti ini kita harus apa ya? Perlu dibilas sekali lagi, ini perlu dibilas. Ini udah lama ini soalnya cleaner saya udah lama. Nah, kita bilas dengan air biasa ini, seperti ini guys. Lepas dulu. Ini baterainya masuk sampai baterainya juga enggak apa-apa. Gitu. Nah, gitu kita bilas. Ini baterainya kita lepas juga enggak apa-apa. Ini kita bisa diamkan selama berapa? 5 menit. Itu bisa kita menggunakan sikat juga bisa, untuk sikat yang sikat gigi itu. Nah, gitu. Kita gunakan sikat gigi. Biarkan saja ini berapa menit lah, nggak apa-apa. Sambil kita ngopi-ngopi juga nggak apa-apa. Seperti ini guys, gitu prosesnya. Tukang servis jam tangan tuh seperti ini. Ini ganti apa itu, finishing body ini itu cuma 50.000. Servis dan cuci mesin seperti ini berapa? 10.000 gitu. Tukang servis jadi 30.000 gitu guys. Kok sampai 30.000? 50 sama 60 mas saya. 60.000. 50.000, 10.000 berarti 60.000. Aku malah hitungnya 30.000. Untuk finishing ini ya, itu karena memiliki tingkat kesulitan dan resiko pada kaca. Kalau ini mau dibongkar semuanya berarti harus membongkar kaca. Namun ini nggak perlu gitu. Ini kita biarkan setelah kita rendam menggunakan elektronik itu, karena pada komponen kayak gini tuh sebaiknya dibilas gitu. Begitupun juga air IC juga harus dibilas. Kalau nggak dibilas ya nanti cepat mati lagi gitu. Kalau fungsinya sama seperti air IC, elektronik saya itu sama fungsinya. Karena aku sudah mempelajari air IC itu prosesnya bagaimana dan kelemahannya di mana, tak pelajari, aku tak buat sendiri gitu. Aku membuat sendiri, meniru istilahnya seperti itu. Untuk yang air elektronik ini belum tak ajarkan ya. Kita rendam dulu. Nah, setelah dicuci kayak gini kita menggunakan ini. Aku lupa belum tak gunakan ini. Oke, jadi seharusnya prosesnya kayak gini dulu. Tadi langsung tak bersihkan.
seperti ini. Kita rasakan putarannya. Oke, udah. Boten. Oke, udah ya, ini saya sudah cukup. Saya matikan. Saya matikan manual karena belum ada apa itu skakelnya, saya belum buat skakel. Oh, sebentar guys, ini nyala ya, masih nyala ternyata ya. Ini baru proses tak peragatan, sebelumnya kan masih teori. Nah, setelah ini baru proses pemanasan, nah, gitu. Proses pengeringan, nah, gitu. Pengeringan seperti ini, kita coba lagi. Baterainya mana tadi? Waduh, baterainya lagi nih. Baterainya ini ada debu, ini dari mana ini? Dari tangan saya apa? Tuh, baterainya nggak ada, terpaksa pakai baterai. Oh, ini. Nah, ini kita cek dulu baterainya, cek dulu watt atau power dari baterai ini apakah masih kuat. Masih sedang ya. Kita baca doa. Nah, ini kayaknya bisa, ini kalau udah seperti ini kayaknya bisa. Jarumnya tadi mana guys? Aduh. Oh ini.
masih tidak bisa guys, masih tidak bisa. Ini bagaimana tuh? Dan masih tidak bisa guys. Yang salah apanya ini? Yang salah ini. Nah kita perlu dipikir ini yang salah ini apanya ini. Kita cek dulu, kita berikan dia shock dulu. Kita restart. Masih tidak bisa guys, tidak bisa. Ini gimana ini? Kembali ke alternatif. Kalau nggak bisa ya kita harus ganti mesin. Nah, gitu. Tadi bisa sih. Nah kelihatan sepele tapi sulit. Yang kelihatan sulit malah justru malah bisa. Kadang seperti itu. Kelihatannya karena tidak sesuai kelihatan. Yang kalau kita lihat itu kadang tidak sesuai. Dan ini tidak bisa ini guys. Isinya itu di sini. Tapi kalau dengarkan satu baris, dua baris itu masih bisa sih, 1 detik 2 dek itu masih bisa kok. Ini kendalanya apa? Nggak bisa ini guys. Itu mungkin sepulnya ya.
kita coba ganti baterai, siapa tahu baterainya. Teknik yang sama kadang bisa kadang tidak, seperti ini guys. Tekniknya itu kadang bisa diterapkan di kerusakan yang sama, kadang tidak. Nah, kalau secara ini kita lihat ini tuh seharusnya bisa, kok enggak bisa di sini. Itu ada kesalahan di mana? Apakah spoolnya atau bagaimana ini? Oke, kita coba menggunakan yang ini. Entah bisa atau tidak. Itu kalau spoolnya sih enggak sih, itu IC ya. Ini kita menggunakan ini dulu. Apakah ini bisa? Ini juga mesin rusak sih guys. Mesin juga ini sama, rusak mati juga, ini tidak bisa ini. Coba langsung kita gunakan shock terapi. Sama tidak bisa juga ini. Coba kasih minyaknya gimana ini, runcingkan dulu. Nah seperti ini. Kita runcingkan, kasih minyak dulu ya, mudah-mudahan bisa lah gitu. Masih juga enggak mau guys. Sama ini juga enggak mau guys. Kita ganti jarum dulu coba. Oke, yang ini tidak bisa, kita pindah lagi ke, oh kok longgar ini, kayaknya longgar ini guys, di jarumnya ini longgar. Kita kembali lagi ke mesin yang sudah kita cuci. Oh bisa guys. Yang mesin yang kita cuci ini ya, ininya dua. Kalau yang ini kan dia polos. Ini yang sudah kita cuci ini ada titik duanya di sini. Yang ini polos. Ini bisa, ternyata butuh
untuk dikeringkan dulu. Gitu, tidak bisa langsung dipakai, tidak bisa. Jadi butuh proses pengeringan dulu sampai benar-benar kering gitu ya. Untuk proses pengeringan mesin ini setelah kita cuci, kita tidak bisa langsung menggunakannya secara langsung, namun butuh jeda untuk mengeringkan mesin tersebut sehingga bisa seperti ini. Oke, ternyata seperti inilah apa itu selahnya itu di sini. Kita nggak boleh buru-buru langsung memakainya, tidak bisa. Kita menunggu dia kering dulu. Nah, itu teknik apa istilahnya tadi, teknik mencuci mesin tanpa harus membongkar mesin. Nah, itu tekniknya seperti yang sudah saya terapkan berikut. Nah, teman-teman bisa mengikuti karena ini teknik ini itu jarang dan langka, bahkan langka. Oke, kita pasang lagi. Ini kalau di baju branded itu istilahnya itu ada apa itu tadi kan tambahannya kayak gini. Itu istilahnya itu seperti apa ya? Kancing tambahan. Nah, kalau di dalam barang-barang branded kan biasanya double, ada kancingnya itu double. Kalau dalam baju branded, nah, itu yang sudah pernah beli baju branded apa belum? Kalau aku dulu belinya tuh di Matahari, merek Walrus itu. Walrus itu seharga berapa Walrus itu di Matahari? Sekitar 500 lebih, 600 dapat diskon. Terus jadinya 550 atau berapa itu. Sama voucher 50.000. Aku beli dulu itu begitu di Matahari. Sekarang beli nggak usah datang ke tokonya, tinggal duduk di rumah. Di Facebook pun juga banyak yang menjual kayak gitu. Atau marketplace lain itu juga menyediakan hal-hal seperti itu. Harganya lebih murah. Tuh, zaman-zaman sekarang tuh harga relatif bersaing, nah, gitu, semakin bersaing. Oke, ini sudah bisa kita pasang kembali, nanti jadinya seperti apa. Oh ya, ini yang dekat dulu ini. Nah, ini bisa menggunakan ini juga, alat seperti ini biar persisi. Tek gitu ya. Nah, kalau menggunakan ini kurang persisi, menggunakan pinset ini kurang persisi. Kita bersihkan dulu. Nah, ini seperti ini kita luruskan. Set. Nah, itu biar akurat jamnya. Lalu di sini mati lagi. Mati ini sebagai faktor apa ya tadi? Apelnya longgar atau bagaimana? Seharusnya bisa sih. Seharusnya itu bisa. Ini mungkin dua harusnya ini. Itu. Ini udah bisa ini. Butuh jeda dulu ternyata, nggak bisa langsung pakai, itu tidak bisa. Nah, aku membuat capit ini, kalau misalnya nggak mau capit itu tidak bisa. Oke, kita pasang dulu yang ini, saya selesaikan. Nah, kita bersihkan dulu. Mokondo.
bersihkan dulu kacanya. Kotor lagi. Nah gitu aja cukup. Ini apa ini dari mana tuh hitamnya? Ini ada hitam sih. Oke, kok ada hitam-hitam ini dari mana? Oh, dari luarnya. Wah, ini mempengaruhi itu. Kalau tidak suka kalau ada yang gitu. Servisan saya itu saya usahakan untuk maksimal gitu. Nah, seperti ini. Ini butuh proses. Nah, ini sudah apa itu? Butuh proses ini lagi ini kayaknya ini. Kalau sudah dilepas, nanti kalau udah berputar sekian jam itu nanti udah bagus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini guys ya. Ini udah bagus. Lalu yang kurang bagaimana ini? Ini yang backcase-nya juga jelek, ini kayak gini. Ini backcase-nya minta dihapus ya. Oh, ini minta dihapus juga backcase-nya, ini minta dihapus. Jadi lebih profesional. Kalau ada tulisan kayak gini tuh bagi saya tuh jam tangan tuh tidak profesional. Karena bagi pecinta seni jam tangan itu harus dilepas. Nah, ini tadi melepasnya itu tadi. Kita gunakan teknik yang sama, yaitu dengan menggunakan ini lagi. Sama. Tutuk saya itu mana? Tutuk. Nah, ini palu kecil. Nah, kalau sudah apa itu hampir terbuka, kalau sudah terbuka seperti ini baru bisa dibuka. Nah gitu. Oh, ini lepas lagi guys. Lepas lagi. Tidak apa-apa. Oh, ini diapain ya? Diapain minyaknya ini? Aduh, ini mana tadi? Tukang servis harus memiliki tempat luas. Kalau kayak gini itu udah luas. Aku pakai apa ini kalau membersihkan ini, menghilangkan ini? Kita menghilangkan ini juga. Oke, kita hilangkan. Nah, gitu. Gunakan ini. Nah, ini lebih cepat. Lalu gunakan finishing ini untuk menghapus saja ini. Ini ada ke atas dan ke bawah, jangan mengikuti tulisan, kita mengikuti ini saja. Gosoknya ini ke atas sama ke bawah. Pada proses manual ini sudah tak terangkan menggunakan apa itu ambril biasa, amplas lah, amplas. Nah, gitu. Ini prosesnya sama, itu kita nggak boleh menyilang atau apa, karena itu mempengaruhi pada finishing nanti. Nah gitu. Nah, sudah seperti ini. Oke,
Baru kalau segini kan ada ceritanya kayak gini, gores-goresan ini itu tidak profesional. Kalau mau profesional harus di finishing menggunakan tadi mana tadi itu sikat saya mana, sebentar guys. Di sini kita coba menggunakan amplas ini saja karena sikat saya yang putih tidak ada. Menggunakan amplas ini, amplas yang 0. Nah, ini sebagai upaya finishing. Karena ini juga enggak ada. Nah, gitu. Kita finishing dengan ini aja. Nah, gitu. Namun finishnya ini enggak perlu lama-lama karena nanti akan berdampak pada kuasnya ini. Kayak gini aja. Nah, seperti ini guys, ini sudah mulai halus gitu.
Nah, ini setelah kita remove backcase-nya dan sudah memberi finishing atau label 1973, ini menandakan tahun pembuatan biar jam tangan itu makin nyeni, nah gitu, makin nyeni dan keren, nah gitu. Oke, kita bisa masanya seperti ini, nah gitu. Dia tidak polos, kita kasih emboss tahun 1973 gitu. Sekarang bagaimana tampilannya? Keren, dan ini akan meningkatkan prestis sehingga juga meningkatkan daya tarik customer dan meningkatkan harga jual dari jam tangan ini gitu. Nah, yang tadi jam tangan itu seharga berapa? Puluhan ribu gitu. Kita bisa menjual menjadi ratusan ribu, yaitu dengan teknik finishing maupun emboss. Karena semakin tua jam tangan itu, maka itu akan menjadi jam tangan itu klasik dan dicari banyak kolektor gitu. Jam vintage handmade ini namanya, buatan sendiri. Ini akan diburu kolektor seperti ini guys. Oke, nantikan teks-teks di channel Jendela Wali.